Baiklah teman-teman, hari ini saya akan menjawab dari soal untuk memenuhi ujian akhir semester aljabar linear. Baiklah, di sini saya akan menjawab 4 soal, di mana 4 soal ini adalah 4 soal pilihan genap. Nah, jadi mungkin kita langsung saja ke soal pertama. Nah, di sini ada soal gunakan teorema 2.3.3 untuk menentukan manakah dari matriks-matriks berikut ini yang dapat dibalik. Nah, di sini ada soalnya. Kemudian kita langsung saja ke jawabannya. Nah, baiklah, untuk menjawab soal nomor 4 ini, kita yang pertama perlu melakukan atau perlu mencari determinan dari matriks A ini. Jadi kita buat determinan A sama dengan, kita tulis ulang, 4 min 2 3 2 1 1 8 min 4 6. Kemudian kita ambil 2 ini, 4 min 2 3 2 1 1. Nah, cara ini biasa disebut cara hujan, di mana cara pengerjaannya itu kita mengalihkan diagonal utama terlebih dahulu, kemudian kita kurangkan dengan diagonal samping. Jadi kita kalikan dulu diagonal utamanya. Diagonal utamanya ini dan ini. Nah, jadi 4 kali 1 kali 6 24, 2 kali min 4 kali 3 min 24, 8 kali min 2 kali 1 min 16. Kemudian kita kurangkan dengan diagonal samping. Ini diagonal sampingnya. Nah, jadi 2 kali min 2 kali 6, hasilnya min 24, 4 kali min 4 kali 1, min 16, 8 kali 1 kali 3, plus 24. Kemudian sama-sama kita coret. Jadi tinggal min 16, min ketemu min, plus 16, sama dengan 0. Jadi kesimpulan dari soal nomor 4 ini, kita dapat menyimpulkan jika determinan matriks A itu sama dengan 0, maka tidak memiliki kebalikan. Nah, jadi jika matriks tersebut itu hasilnya 0, maka determinan matriksnya itu 0, maka dia tidak memiliki kebalikan. Nah, seperti itu. Kemudian kita lanjut ke soal kedua. Nah, di sini selesaikan persamaan berikut dengan menggunakan aturan Cramer jika memungkinkan. Nah, jadi yang kedua ini kita mau menggunakan aturan Cramer. Nah, jadi kita langsung saja ke jawaban. Nah, sekarang kita lanjut ke soal kedua, yaitu soal 19. Nah, di sini kita yang pertama yaitu membuat matriksnya terlebih dahulu. Nah, jadi kita membuat matriksnya itu ada dua, yaitu A dan B, dimana matriks A itu kita ambil angka di depan variabel yang ini. Jadi A-nya itu, matriks A-nya itu 1, 2, 4, min 3, min 1, 0, kemudian 1, 0, min 3. Nah, kemudian untuk matriks B-nya itu kita ambil dari ini hasilnya. Jadi 4 min 2 0, seperti ini. Kemudian ini kita disuruh mencari dengan menggunakan teorema aturan Cramer, di mana aturan Cramer itu kita mau mengganti entry-entry yang ada di A itu atau adjoint itu dengan entry B. Jadi salah satu kolomnya itu kita mau gantikan dengan entry B. Jadi contoh, kita langsung masuk aja, kita buat itu contoh A1-nya. Nah, ini kolom pertamanya kita ganti dengan entry B ini. Jadi kita ganti 4 min 2 0. Nah, untuk kolom kedua ketiga itu tetap kita tuliskan. Jadi min 3 min 1 0 1 0 min 3. Nah, kemudian yang A2 itu kita menggantikan kolom ke kolom kedua. Nah, jadi kita mau gantikan kolom kedua. Jadi kolom pertama dan ketiganya itu tetap. Kita tulis 1, 2, 4. Nah, yang kolom kedua kita ganti 4 min 2 0
1, 0, min 3. Kemudian A3-nya kita mengganti kolom ke 3. Jadi kolom pertama itu tetap 1, 2, 4. Kolom kedua tetap. Kolom ketiganya yang kita ganti dengan entry B atau matriks B seperti itu. Nah, setelah ini kita mau mencari masing-masing determinan dari keempat ini. Ada A, A1, A2, A3. Nah, jadi kita mau mencari determinannya terlebih dahulu. Jadi determinan A dulu. Satu, 2, 4, min 3, min 1, 0, 1, 0, min 3. Nah, jadi kayak seperti yang sebelumnya, kita mencari determinannya dengan cara mengalihkan diagonal utama, kemudian kita kurangkan dengan diagonal samping. Jadi langsung aja. Saya langsung hasilkan diagonal utamanya. Kemudian kita kurangkan dengan diagonal sampingnya. Hasilnya 18 tambah 0 dikurang 4. Kemudian 3, 18 kurang 4, 14 dikurang 14, min 11. Nah, jadi untuk determinan A-nya kita dapat min 11. Kemudian kita cari determinan A1-nya. 4, min 2, 0, min 3, min 1, 0, 1, 0, min 3. 4, min 2, 0, min. Nah, seperti tadi, kita mencari dulu diagonal utama. Hasilnya min 12 tambah 0 tambah 0 dikurang diagonal sampingnya 18, 4 kali 0, 0, 1 kali min 1, 0. Jadi min 12 min 18 sama dengan 3 min 30. Nah, jadi untuk A1-nya dapat min 30. Kemudian lanjut determinan A2. 1, 2, 4, 4 min 2, 0, 1, 0, min 3, 1, 2, 4, 4 min 2, 0. Nah, sama juga cari diagonal utama dulu, kemudian kita kurangkan dengan diagonal samping. 6 tambah 0, diagonal sampingnya ini hasilnya min 24 kurang 8, min ketemu min plus 32, 38. Nah, ini determinan A2-nya. Kemudian kita cari determinan A3. 1, 2, 4, min 3, min 1, 0, 4, min 2, 0, 1, 2, 4, min 3, min 1, 0. Sama juga kita kalikan dulu diagonal utama, kita dapat hasil 0 dikurang diagonal sampingnya, hasilnya 0 tambah 0 16. Terus kita jumlahkan. Nah, seperti ini 40. Nah, jadi kita dapat A3-nya itu 40. Kemudian kita mau masukkan ke rumus X1 sama dengan A1 bagi A. Nah, jadi kita masukkan A1-nya tadi kita dapat min 30. Nah, kemudian A-nya kita dapat min 11. Nah, kemudian X2-nya A2. Nah, A2-nya kita tadi dapat 38. Terus kita A-nya 1,
11 min 38 per 11. Kemudian X3 nya A3 nya kita dapat 40 dibagi min 11 sama dengan 40 per 11. Nah, jadi ini hasilnya. Nah, kemudian kita melanjutkan soal ketiga, yaitu tentukan luas dari paralelogram yang dibatasi oleh U dan V. Nah, jadi kita mulai saja langsung. Ya, sekarang kita lanjut ke soal yang ketiga. Nah, di sini kita mau mencari paralelogram, luas dari paralelogram yang dibatasi oleh U dan V, di mana U-nya itu 2, 3, 0, V-nya min 1, 2, min 2. Nah, jadi kita buat dulu matriksnya, U kali V itu. Nah, jadi di sini kita buat dulu U-nya itu 2, 3, 0, kemudian V-nya min 1, 2, min 2. Nah, kita mau mencari determinannya. 3, 2. Nah, sama ya. Kita kalikan diagonal utama. Seperti ini. Dapatlah hasilnya I 3 kali min 2 min 6I, J kali 0 plus 0, 2 kali 2 4, dikurang diagonal utamanya samping, hasilnya min 4J tambah 0 min 3B min 6I plus 4J plus 7K. Kita masukkan ke rumus A kuadrat B kuadrat, A kuadrat plus B kuadrat plus C kuadrat. Jadi min 6 kuadrat tambah 4 kuadrat tambah 7 kuadrat. 36, 16, 49. Hasilnya akar 101. Nah, jadi ini luas dari paralelogramnya. Nah, jadi soal keempat ini tentukan bentuk normal titik dari persamaan suatu bidang yang melewati P dan N sebagai normalnya. Nah, baiklah kita lanjut ke soal yang keempat. Nah, di sini tentukan bentuk normal titik dari persamaan suatu bidang yang melewati P dan memiliki N sebagai normalnya, itu P-nya min 1, 3, min 6, N-nya min 2, 1, min 1. Nah, jadi kita bisa ibaratkan ini X0-nya, ini Y0-nya, ini Z0-nya, ini A, ini B, ini C. Nah, kemudian kita menggunakan rumus yang ada di buku, di teorema 3.5 jarak antara suatu titik. Nah, X dikurang X0 ditambah B, Y dikurang Y0 tambah C, Z dikurang Z0 sama dengan 0. Nah, jadi kita tinggal kasih masuk angka-angkanya. A-nya itu min 2, X-nya kita belum ketahui, kita tulis X, dikurang X0-nya min 1, ditambah B-nya itu 1, Y-nya kita belum ketahui, Y0-nya itu 3, C-nya itu min 1, Z-nya kita belum ketahui, Z0-nya itu min 6. Nah, jadi kita tinggal operasikan min 2X plus 1 plus Y kurang 3 min Z plus mohon maaf ini min 2, jadi di sini min 2, jadi Z plus 2 sama dengan 0. Jadi ini adalah bentuk normal titik dari persamaan suatu bidang yang melewati P dan memiliki N sebagai normalnya. Jadi ini adalah bentuk normal titik dari persamaan.